Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyatihi wa kulli man ittaba'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Fa uhayyikum bi tahiyatil islamiyah, tahiyatin thayyibatin mubarakah, tahiyatin min indillah, tahiyati ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Teman-teman, di teras dakwah ini memang tempatnya mencari sandaran. Saya nyari-nyari sandaran jauh ternyata. Kalau antum cari sandaran hati, tempatnya bukan di sini, tapi nanti sepertiga malam terakhir ya. Nah, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema lelah berpisah ini adalah tema kesepakatan antara beberapa orang yang telah berbincang-bincang tentang bagaimana kita bergerak sebagai satu kekuatan dari para muda ini. Ada guru kita semua Ustadz Abdul Somad, ada guru kita semua Ustadz Hanan At-Taki, ada guru kita semua Ustadz Felix Xiao, ada guru kita semua Ustadz Umar Mita. Waktu itu berjumpa di Batam, kemudian menghubungi kami. Saya juga diminta datang, ketepatan qadarullah sudah ada acara lain. Kemudian juga ada Ustadz Abu Hida dari Terang Jakarta. Nah, kemudian kita menyepakati membentuk satu gerakan bersama, namanya Concreate, itu ya. Con ada ko-nya, ada kon-nya, connective, dan create, bersama-sama menghasilkan sesuatu yang produktif bagi umat ini. Maka di dalam tema lelah berpisah itu, kita menyadari telah sekian lama banyak anak muda terpisahkan oleh sekat-sekat harokah, terpisahkan oleh sekat-sekat perbedaan hal-hal yang sifatnya khilafiyah furu'iyah, terpisahkan oleh organisasi tempat bernaung, terpisahkan oleh mungkin pilihan-pilihan ijtihad prioritas dakwah, terpisahkan oleh berbagai macam hal yang kemudian sebenarnya masih bisa kita pertemukan di satu titik yang sama. Al-Quranul Karim itu memerintahkan kita mencari titik temu bahkan dengan orang-orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Maka Allah misalnya memerintahkan Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan kepada para ahli kitab, "Qul ya ahlal kitab, ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum." Wahai ahli kitab, mari kita berpegang pada satu kalimat yang sama, antara kami dengan kalian tidak berbeda. Nah, kalau kepada ahli kitab, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang sangat berbeda keyakinan dengan kita saja, kita masih diperintahkan mencari titik temu, maka lebih-lebih lagi kepada orang yang sama kiblatnya, sama salatnya, sama syahadatnya, sama berbagai hal yang usuliyah, yang pokok, yang menjadi dasar di dalam keislamannya, ridho kepada Allah sebagai Rabbnya, ridho kepada Islam sebagai agamanya, ridho kepada Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya. Maka semua ini harus kita bingkai dalam tadi. Kita sudah lelah berpisah, kita ingin bersama-sama. Apalagi dolarnya sudah 15.000, masa kita mau berpisah terus? Maka di dalam konsepsi lelah berpisah itu ada beberapa hal yang menjadi kesepakatan-kesepakatan kita. Saya merumuskannya dalam 5 perkara. Yang pertama, semua orang yang ridha Allah sebagai Rabbnya, Muhammad sebagai nabinya, Islam sebagai agamanya, yang tidak ada khilaf usuliyah di antara kita tentang itu,
apalagi dia rajin sholat berjamaah, apalagi dia suka taklim dan dakwah, maka kepada mereka kita katakan kamu saudaraku. Ini rumusan pertama. Sebelum semua judgement lain dan semua atribut lain dan semua predikat lain dan semua penisbatan lain, pertama-tama adalah kamu saudaraku. Oh, dia anak tarbiyah. Sebelum mengatakan dia anak tarbiyah, yang pertama kita katakan adalah kamu saudaraku. Oh, dia anak Hizbut Tahrir. Sebelum itu gitu ya, karena juga masalahnya sudah dibubarkan gitu. Sebelum itu, sebelum kita menjudge apapun, pokoknya dia saudaraku. Oh, dia anak Muhammadiyah, PM, NA, Pemuda Muhammadiyah dan Nasyiatul Aisyah. Harus fasih antum ya. Nanti mbak-mbak dicek, kalau jenengan aktivis NA ada yang ngelamar, coba mas lafalkan kepanjangan dari NA secara fasih. Nasyiatul Aisyah, pakai ain, tambah lagi, oke. Masih mending kabelnya kabel sound system ya. Kalau di rumah sakit, subhanallah, kita mohon kesehatan kepada Allah. Sebab ada keimanan, kata Nabi SAW, karunia yang paling agung adalah al-afiyah, sehat sentausa, bisa merasakan nikmatnya hidup secara paripurna. Kita kembali ke tadi, maka pokoknya kamu and you saudaraku, kamu Banser. Nah, sebelum itu saudaraku dulu. Kamu Ansor, aku Muhajirin. Pokoknya sedulur gitu ya. Pokoknya sedulur. Kita semua ini bersaudara. Sebelum semua judgement itu, yang pertama-tama kita rumuskan adalah kamu saudaraku. Yang kedua, nanti kalau ada waktu kita uraikan sedikit demi sedikit. Yang kedua, gitu ya. Kaidahnya adalah perbedaan cabang tidak bisa menafikan persamaan pada akar dan batang. Apalagi perbedaan ranting. Ranting Jogokarian dengan ranting Nitian gitu. Itu tidak bisa menafikan kesatuan pada akar dan cabang. Khilaf atau perbedaan pendapat pada perkara-perkara yang cabang, itu masih kita bisa temukan persamaan pada akar dan batang. Dan perbedaan yang bisa dihitung jumlahnya itu tidak boleh mengalahkan persamaan yang tidak dapat dihitung. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, kalau ada persoalan-persoalan khilafiyah furu'iyah, perbedaan-perbedaan yang bersifat cabang di dalam agama kita, coba cek apakah sudah dibahas oleh para ulama salafus saleh. Coba cek apakah sudah dibahas para ulama mutaqaddimin, para ulama yang lebih alim dari kita, lebih faqih dari kita, lebih zuhud dari kita, lebih wara dari kita, lebih mulia akhlaknya dari kita, lebih baik adabnya daripada kita. Kalau sudah dibahas oleh mereka, jangan coba-coba ikut bahas. Itu namanya mubadzir. Jadi kalau satu perkara khilafiyah furu'iyah sudah diributkan, dipersoalkan, dibahas oleh Imam Nawawi, Ibnu Rajab Al-Hambali, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Jalaluddin Asyuti, jangan gabung ke diskusi mereka. Gak kanggo awake. Maksud saya apa? Loh, sudah dibahas mereka kok. Kita kalau sekeras apapun mau bahas, kita mau bahas, pokoknya ini harus ketemu satu kesimpulan, kata sepakat. Ayo dibahas, ayo dibahas. Sedahsyat apapun kita membahas, karena akhlak kita sama mereka bagus mereka, karena ilmu kita sama mereka banyak mereka, karena kefakihan mereka dibanding kita baina sama'i wa sumur sat, seperti antara langit yang sangat tinggi dengan sumur yang kering kerontang yang dalam, jauh gitu. Maka kesimpulan dari pembahasan kita tidak akan pernah melampaui
kesimpulan pembahasan mereka. Maka kesimpulan pembahasan kita tidak akan pernah lebih baik, lebih bermanfaat, lebih barokah daripada kesimpulan pembahasan mereka. Oke? Nanti kita perdalam. Itu tadi yang keberapa? Tiga. Yang keempat, jadilah penaut, jadilah pendamai, jadilah penyambung, jadilah perangkul, jadilah penggandeng bagi setiap mukmin. Manfaatkan bahkan dispensasi dari Nabi SAW untuk berbohong, karena salah satu dispensasi bohong itu untuk mendamaikan dua muslim yang berselisih. Nanti kita bahas. Yang kelima, terakhir itu bisa yang paling sepele, paling remeh, tapi juga bisa jadi yang paling penting. Yang terakhir justru yang saya inginkan adalah yang paling penting, yaitu jangan lelah mendoakan persatuan kaum muslimin, jangan lelah mendoakan sesama saudara mukminin, jangan lelah memohonkan agar Allah curahkan rahmat bagi kita sehingga kita berada dalam kesatuan barisan. Oke. Ada 5 ya? Sudah hafal? Belum. 1. Engkau saudaraku. Jadi kita ini semua melihat orang yang kiblatnya Ka'bah, yang sholatnya fardu 5 waktu, yang nabinya Muhammad SAW, yang saatnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, tidak ditambah tidak dikurangi, maka semua pandang dengan kacamata persaudaraan. Masya Allah, sedulur kita ya, kemanapun ketemu, apalagi ketemunya di masjid, apalagi ketemunya di majelis taklim, wes jelas ini saudaraku. Jangan kita punya satu prasangka selain itu. Terlebih dahulu, pertama tahu sedulur, hi bro, how are you, masuk kamu ke dalam hatiku, kamu saudaraku, kamu ada dalam doa-doaku, kamu ada di dalam hatiku, gitu ya. Saudara, innamal mu'minuna ikhwah. Kalau beriman bersaudara. Sama-sama seneng ngaji yuk, saudara. Sama-sama seneng sholat berjamaah di masjid yuk, saudara. Sama-sama seneng peduli pada sesama mukmin di berbagai macam tempat, baik di dalam negeri, di Lombok maupun di luar negeri, di Laos. Kalau dalam negerinya Lombok kan, kalau luar negerinya Laos bisa jadi bumbu gitu. Di Myanmar, di Rohingya, di Palestina, di Suriah, di Yaman, di berbagai macam tempat. Kalau kepeduliannya sama, saudara, kita bersaudara. Siapa bilang bersaudara itu harus selalu sama? Kan kita memang diciptakan berbeda-beda. Tidak masalah, tapi persamaannya adalah hati yang sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan hari akhir, kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kitab Al-Quran. Selesai. Kamu saudaraku. Pokmen kemana aja lihat orang dengan ciri-ciri keislaman, kamu saudaraku, kamu saudaraku, kamu saudaraku. Saya innamal mu'minuna ikhwah. Hanya saja orang beriman bersaudara, dan persaudaraannya lebih kental daripada persaudaraan karena darah, persaudaraan karena rahim. Yang kedua, perbedaan cabang tidak bisa menafikan persamaan akar dan batang. Perbedaan dalam hal yang bisa dihitung tidak boleh mengalahkan persamaan dalam hal yang tidak dapat dihitung. Perbedaan kita itu cabang sifatnya. Kita sama-sama sujud, yang membedakan mungkin ada yang turun sujud dengan tangan duluan, ada yang turun sujud dengan dengkul duluan, gitu. Kalau kaki sudah dibawa terus mas, mosok le sholat ngambang gitu ya, kan enggak. Dengkul. Sudah tahu bedanya dengkul sama kaki tuh ya? Mengkhawatirkan ya. Lutut dulu atau tangan dulu?
sama, gitu ya. Bahwa hadis yang dipegangi sama, janganlah kalian turun untuk sujud seperti turunnya unta. Bahwa yang menerjemahkan kalau begitu pakai tangan dulu, itu karena melihat unta itu turun dulu dengan kaki belakang, grek turun, kemudian baru depan nyusul, seret gitu. Itu berarti maka kita tangan dulu supaya tidak sama dengan unta. Kok ada yang pakai lutut dulu? Sama memahami hadisnya, lututnya unta itu ngadepnya ke belakang, ya toh? Lutut belakang unta madepnya kemana? Belakang. Meskipun secara anatomi sebenarnya keliru ya. Itu bukan lutut itu sebenarnya. Itu kelek. Selangkang itu harusnya. Nah, lututnya ada di menghadap ke belakang. Maka supaya beda sama unta, kita tekuk dulu lutut kita. Lutut kita menunjukkan perbedaan dengan unta. Mana yang lebih sahih pemahamannya? Kayaknya Nabi nanti di akhirat akan berkomentar kalau kita tetap bertengkar, la haraj, nggak apa-apa. Kalau kata Syekh Utsaimin, yang penting turun sujud itu milih antara tangan dulu atau lutut dulu, dan janganlah memakai kepala terlebih dahulu karena sakit dan menimbulkan cedera. Cedera kepala dalam bahasa medis disebut trauma kepala. Nah, kan? Nah, trauma kepala aja nggak apa-apa, trauma sholat repot, nggak mau sholat lagi, gitu ya. Perbedaannya khilafiyah furu'iyah. Anda sholat, ketika tasyahud ada saudara yang kemudian mengambil hadis yang disampaikan Syekh Al-Albani bahwa, gitu ya, sholatnya itu, tasyahudnya itu dengan menggerakkan jari. Berapakah kecepatan gerakan jarinya? Berapa RPM ini? Kan beda-beda. Dan bahkan ada sahabat yang kemudian tidak mengamalkannya. Nah, tidak mengamalkannya kenapa? Karena tidak lihat. Oh, sholatnya sering di belakang, nggak lihat tangannya Rasulullah. Dan yang lihat tangannya Rasulullah itu bisa dituduh tidak khusyuk. Kok kamu sholat nginjen tangannya Rasulullah? Dan lain sebagainya. Ini kan khilafiyah furu'iyahnya enteng. Yang penting sama-sama tasyahud. Yang penting sama-sama ngacung. Permulaan ngacungnya di mana? Sejak awal tasyahud, apa seperti teman-teman NU yang asyhadu alla ilaha illallah gitu. Yang penting jangan lupa sudah salam baru ngacung. Repot. Ini kan khilafiyah furu'iyah. Pakai kunut apa tidak kunut? Pakai kunut atau tidak kunut? Khilafiyah furu'iyah. Yang penting sholat subuh. Apalagi yang membedakan? Oh, Ustaz, beda harokah. Harokah itu artinya apa? Gerakan. Beda gerakan, asalkan alat geraknya sama, enggak apa-apa ya. Kalau beda gerakan dan beda alat geraknya itu beda. Saya alat geraknya pakai tangan dan kaki, tangannya lambean, sikile jangka. Nah, itu sudah benar. Tapi beda gerakan Ustaz. Ya ora apa-apa, sing siji mbagong. Mbagong tahu? Jadi antara tangan dengan kaki itu dia apa namanya? Sejiwa. Nah, ini mbagong. Tangan kanan maju, kaki kanan ikut maju gitu. Ini mbagong. Yang satu harmoni. Jadi tangan kiri yang maju, tangan kanan yang tangan kiri yang maju, kaki kanan yang maju. Tangan kiri maju, kaki kanan maju. Nah, ini normal. Tapi masih alat geraknya sama. Gitu ya. Yang repot gitu ya, kalau alat geraknya beda. Kan kita cuma beda gerakan, tidak beda alat gerak. Nah, alat geraknya itu pakai kaki, nggak ada kakinya, perut, dada, dan kepala. Nah, ini namanya dabbah, binatang melata. Oh, itu beda.
geraknya masih sama, gerakannya yang agak berbeda. Nggak apa-apa, wong karang yang satu sedang mendaki, yang satu sedang menurun. Kan kalau mendaki kita badannya condong ke depan, kalau sedang turun badannya condong ke belakang, alami, otomatis, nggak pakai baterai. Itu yang terjadi. Oh, beda harokah. Loh, sama dengan perbedaan madhab, bahkan perbedaan harokah di dalam dakwah, saya kadang-kadang memaknainya hanya sebagai perbedaan pembagian kerja. Kita sama-sama sedang membangun sebuah rumah peradaban Islam. Ada yang bikin pondasi, ada yang bikin tiang, ada yang bikin dinding, ada yang bikin atap, gitu ya, masing-masing. Yang repot, yang bermasalah kalau tukang gali pondasi suka ngejek yang sedang bikin bata. Ngopo kerjaan dakwah apa itu? Aku ki yo dakwah ya bro, nyape boto ya bro, nek sesuk ra kai boto piye le gawe omah. Yang penting itu pondasinya sik. Ayo, kan wis tok garap. Clear gitu loh. Yang pasang tiang jangan suka mengejek yang nyiapin rangka atap. Nggo ngopo lho kuwi? Omah sik penting ana tiange. Lho mosok ndure ra tutupi, neh kudanan. Ya kan rong udan, kan sedia payung sebelum hujan. Ya saiki disiapke to sesuk hari masang. Tidak usah rame karena kita semua sedang membangun hal yang sama. Pendekatannya berbeda-beda, asik aja. Yang sini suka beramal usaha, beramal dan berusaha. Yang sini suka 3 rukun. Agama itu 3 rukun katanya. Rukun iman, rukun Islam, rukun tetangga. Kok rukun tetangga? Rukun tetangga itu yo selawatan, tahlilan, yasinan, manakiban itu yo teko, itu namanya rukun tetangga. Oh ya apa? Apalagi yang di sana sukanya syumuliyatul Islam. Oh, Islam yang menyeluruh. Ya menyeluruh ki ya dibahas, nek ra ya ora iso langsung menyeluruh kabeh to. Ngamalkene sithik-sithik. Pelan-pelan. Ini sudah ada. Hah? Cepet ya. Baru nomor 2. Jadi kita lanjutnya insyaallah nanti sebada sholat isya. Yang kedua ini yang jelas semua perbedaan itu adalah perpaduan. Kita semua sedang membangun rumah besar yang sama, rumah besar umat Islam. Maka mari profesional seprofesional mungkin di bidang-bidang kita. Agama ini akan memerlukan sebuah gerakan yang sunniyah, berdasar sunnah. Manhajnya salafiyah seperti yang dituntunkan para salafus saleh. Yang dia itu adalah juga peduli pada persoalan yang sia-sia, sifatnya politik mempengaruhi seluruh urusan umat. Yang dia juga peduli kepada bagaimana keadaan fisik dari umat yang siap menanggung beban-beban besar di masa depan. Makanya dia juga peduli olahraga dan kebugaran. Dia peduli pada persoalan ekonomi, gitu ya. Jadi tadi Pak Wakil Presiden menghimbau jangan beli Hermes dan Lamborghini dulu, Ferrari juga jangan. Diecast-nya juga nggak usah. Gitu ya. Jadi ini yang kita samakan. Di bidang sosial, ijtimaiyah, di bidang berbagai macam bidang yang sangat besar yang nanti akan dinaungi oleh kebangkitan Islam. Kita lanjutkan insyaallah sebada salat Isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Jadi tadi yang kedua, bahwa perbedaannya cabang tidak bisa menafikan kesamaan pada akar dan batang. Perbedaan yang bisa dihitung tidak boleh mengalahkan persamaan yang tidak dapat dihitung. Yang ketiga,
apa yang sudah dibahas oleh para ulama salafus saleh tentang perbedaan-perbedaan di antara kaum muslimin. Kita nggak usah ikut-ikutan bahas. Kita pilih sesuai yang kita yakini, yang kita fahami dalilnya, yang menenteramkan hati kita, sudah kita amalkan. Dan kita berlapang dada terhadap saudara-saudara kita yang memilih pendapat yang lain selama itu berdasarkan dalil dan pemahaman dari para ulama. Karena kita ini juga dengan yang ketiga ini, konsekuensinya kita juga harus banyak baca, banyak ngaji, banyak mendengarkan, banyak mengkaji berbagai pendapat para ulama. Kadang-kadang karena kita tidak membaca dengan baik, sebagian kita mengira apa yang sebenarnya adalah ikhtilaf bainal ulama, kita mengiranya sebagai yang satu sunnah, yang satu bid'ah. Padahal at-tabdi' membid'ahkan sesuatu itu ada kaidah-kaidahnya yang sangat ketat dan tidak boleh sembarangan. Karena kalau tabdi' pembid'ahan sesuatu dimaknai sebagai pembid'ahan dalam perkara yang besar, yakni perkara yang berasal dari apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, fa inna kulla bid'atin dolalatun wa kulla dolalatin finnar. Maka membid'ahkan seseorang berarti menghukumi neraka baginya. Ini tidak sembarangan, suatu yang tidak boleh kita gegabah. Nah, contoh soal ngaji agar kita faham. Oh ya, saya merekomendasikan bukunya Ustadz Abdul Somad yang 37 masalah populer. Ini buku yang penting untuk dikaji oleh semua aktivis Islam supaya kita memahami bagaimana para ulama dulu memahami dalil dan bagaimana para ulama dulu berpendapat, mengambil istimbat hukum dan kemudian merumuskannya untuk kaum muslimin. Ini penting. Salah satu contoh saya ambil. Ada hadis bunyinya begini, laqinu mautakum bila ilaha illallah. Talkinkan mautakum, mayit-mayit kalian dengan ucapan la ilaha illallah. Kalau antum mentalkin itu dilakukan pada saat orangnya belum mati atau pada saat orangnya sudah mati? Sebelum mati. Kenapa sebelum mati mentalkinkan mayit itu? Karena kita hendak menuntun dia menuju kalimat la ilaha illallah. Inilah pendapat Imam Ibnu Rajab Al-Hambali misalnya. Sehingga beliau menghubungkannya dengan satu hadis, mangkana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya kalimat la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Jadi talqin kita kepada orang yang akan meninggal, yang sedang sakratul maut, supaya bisa mengucapkan la ilaha illallah, agar dia mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat. Dengan begitu kita membantu dia supaya menjadi orang yang mendapatkan jaminan surga. Ini pendapat Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Nah, agar kita tahu ini bukan pendapat dan pemaknaan atau syarah penjelasan tunggal atas hadis ini. Imam An-Nawawi dan Imam Ibnu Hajar juga Imam Suyuti misalnya mengatakan begini, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Talkinkan mayit-mayit kalian dengan ucapan la ilaha illallah. Mauta itu dalam bahasa Arab artinya orang yang akan mati atau orang yang sudah mati. Tanya semua orang Badui yang bahasa Arabnya murni, tanya semua orang yang bisa berbahasa Arab, baca kamus manapun, maka mauta artinya orang yang sudah mati, bukan orang yang akan mati. Maka kata beliau-beliau, perintah ini talkinkan mayit kalian dengan ucapan la ilaha illallah, maknanya adalah mentalkinkan orang yang sudah mati dengan kalimat la ilaha illallah. Mungkin kalau kita memegangi pendapat yang mula tadi, yang awal tadi, yang kayaknya lebih logis tadi, kita akan bertanya, loh, kalau sudah mati gunanya apa ditalkin? Maka beliau bertiga akan menjawab, loh, ini perintah dari Nabi untuk kita sebagai suatu amalan ibadah. Yang diperintahkan beramal ibadah itu yang hidup, bukan yang mati. Yang dapat pahala itu yang
hidup yang melaksanakannya, bukan yang mati. Bukan soal berguna atau tidak berguna, tetapi ini adalah amal yang diperintahkan Rasulullah. Kalau ada orang mati, maka talkinkan dengan kalimat la ilaha illallah. Siapa yang dapat pahala? Yang mentalkinkan. Maka kalau perihal perintah itu sifatnya tauqifiyah, jangan mempertanyakan kegunaannya dulu. Bahaya kalau kita bertanya kegunaan tentang suatu amal ibadah. Contohnya Anda batal wudhu karena kentut. Kok yang membatalkan tidak dibasuh? Kok malah yang dibasuh daerah lain? Muka, tangan, kepala, kaki. Itu tadi yang mengeluarkan gas. Bagian itu kok tidak dibasuh? Karena agama ini tauqifiyah. Panjenengan kalau tidak di Indonesia misalnya, kita sedang bepergian atau sedang bermukim atau sedang belajar di negara-negara 4 musim. Kalau pas musim dingin, karena wudhu itu sesuatu yang berat, dingin, apalagi kalau kita di lingkungan umum yang tidak menyediakan tempat wudhu secara khusus, kita bisa mengamalkan minasanya masul khuffain, membasuh 2 khuf. Khuf itu apa? Khuf itu tengah-tengah antara kaos kaki dan sepatu. Tapi kalau para ulama mutaakhirin lebih mengarahkannya kepada kaos kaki, karena ini penahan dingin, misalnya musim dingin. Jadi kalau wudhu gitu ya, syaratnya satu, kaos kaki ini dipakai pada saat kita sudah bersuci. Pada saat kita sudah berwudhu dari rumah, pakai air hangat nggak apa-apa, pakai kaos kaki. Lalu kita bepergian, tiba waktunya sholat duhur, kita wudhu di wastafel. Nah, ketemunya wastafel, nggak ada tempat wudhu. Orang Eropa itu sangat benci kebecekan, air muncrat-muncrat, netes-netes, mereka nggak suka. Apalagi di berjajaran di bawah. Nah, kita harus memahami itu. Oh, kalau begitu wudhunya hati-hati, gitu ya. Basuh muka, basuh tangan, basuh kepala. Sesudah itu masul khufain. Nggak perlu kakinya diadung-adungkan naik ke atas sampai ke wastafel. Caranya bagaimana? Cukup tangan itu disentorin air, kemudian dipiak-piak sampai setengah kering, kemudian diusapkan bagian atas dari khuf kita. Khuf yang sahih, yang asli itu terbuat dari kulit, tapi kita memakai kaos kaki biasa pun oleh para ulama mutaakhirin sudah dimasukkan sebagai khuf. Timbal usap bagian atas dari khuf. Usap ya, bukan basuh. Tahu bedanya usap dengan basuh? Nah, usap atas. Nah, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengomentari mengusap khuf, kalaulah agama itu semata-mata dengan akal, niscaya yang diusap atas apa bawah? Bawah, yang kotor bawah kok. Tetapi ternyata Rasulullah memerintahkan yang diusap bagian atas. Haknya musafir 3 hari, haknya mukimin 1 hari. Jadi kita ini sehari semalam boleh tidak buka kaos kaki, wudhu tinggal usap. Tiap wudhu tinggal usap. Dan tidak becek di bawah, tidak kotor. Ini penting gitu ya, fikih seperti ini penting. Dulu saya belajar fikih ini waktu masih SMP gitu ya, baca kitabnya, tak pikir-pikir, ngopo yang tidak diusap munu barang. Tapi begitu kita di luar negeri, sedang musim dingin atau di Eropa suasananya gitu ya, kemudian tadi orang-orang tidak suka kebecekan, ini menjadi sesuatu yang penting. Nah, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kalau agama itu karena akal pikiran semata-mata, maka yang diusap bawah, tapi ternyata atas. Maka agama itu, perintah amal soleh itu tauqifiyah. Jangan tanya kegunaannya dulu, laksanakan dulu amal itu sebagai perintah Allah dan Rasulnya. Mungkin nanti masih bertanya, loh, tapi kan pasti yang namanya amal itu ada hikmahnya, ada gunanya, ada manfaatnya bagi manusia, sebab Allah tidak menghajatkan amalnya manusia. Oh, kalau bertanya begitu, kata ketiga imam ini, maka saya sampaikan kepada Anda, loh, kalau Allah sudah menetapkan dia tidak bisa mengucap la ilaha illallah, Anda talqin 1000 kali, manfaat nggak talqin itu? Enggak. Wong sudah Allah tetapkan dia nggak akan bisa mengucapkan kok, berarti nggak manfaat juga, gitu kan? Nah, tapi kalau jenengan tanya soal manfaat-manfaatan, gitu, kata Imam Nawawi dalam salah satu keterangannya, saya jelaskan begini, ada dalil lain. Dalil lainnya apa? Hadis. Hadisnya apa?
Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya mayat yang dikuburkan itu masih bisa mendengar suara langkah kaki terakhir orang yang menguburkannya ketika pulang meninggalkannya. Kata Imam Nawawi, lah kok langkah kaki terakhir orang yang menguburkan saja masih dengar, mosok mbah kaum mbah mudin nuntun, he Pak Kertosudiro, ing yen to mengko ana malaikat loro takon menyang sira, man rabbuka, mongko jawaben Rabbi Allah, la ilaha illallah. Ini kan mentalkinnya teman-teman kita di desa-desa itu, mbah kaumnya begitu di apa namanya, makam. Loh, kata Imam Nawawi, mosok langkah kaki terakhir orang pulang aja bisa dengar kalimatnya Pak Mudin, nggak dengar. Dengar. Jadi kata Imam Nawawi, maka ini amal yang dilakukan oleh orang hidup, manfaatnya terserah kepada Allah, hikmahnya terserah kepada Allah. Yang penting kita mengamalkan. Kata Imam Nawawi, Anda mau mengamalkan sebelum orangnya mati, monggo, karena itu juga baik untuk menuntun kalimat la ilaha illallah. Tetapi saya berpendapat hadis ini adalah tentang sesudah orangnya mati, gitu. Nah, maka kalau kita ikut penguburan di desa-desa, ada Mbah Mudin begitu, jangan, wah ahli bid'ah ini, neraka ini. Jangan langsung begitu, ngaji dulu biar kita tahu ternyata ini pernah dibahas oleh Imam Nawawi, ini pernah dibahas Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, Imam Jalaluddin Suyuti, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, semuanya pernah bahas. Kalau mereka sudah bahas, kita nggak usah sok-sokan bahas. Bener pendapatku. Yang namanya talqin itu ya sebelum mati. Raiso bro, talqin itu ya mbah kaum ngai yang bener. Wah nang kuburan kudu ditalqin. Ngopo ya begitu? Dulu itu para ulama sudah bahas, sudah selesai. Coba Anda perhatikan argumentasinya Imam Ibnu Rajab, indah. Argumentasinya Imam Nawawi, indah. Udah selesai, dua-duanya bisa diamalkan. Tinggal kita kemantepannya yang mana, kan gitu. Nah, makanya saya sampaikan, kalau sudah dibahas para ulama salafus soleh, rasa gaya. Kita sok-sokan ikut bahas gitu ya. Kita sok-sokan ikut kemudian mentarjeh, mentasheh, wah elok. Ya. Ambok Anda itu mengerahkan kayak apa kemampuan Anda untuk membahas, hasil kesimpulannya pasti kalah barokah dibandingkan kesimpulan mereka. Kenapa? Tanya jujur, sampean sama Imam Nawawi alim mana? Imam Nawawi. Sampean sama Ibnu Rajab alim mana? Ibnu Rajab. Faqih mana? Faqih mereka. Zuhud mana? Zuhud mereka. Warok mana? Warok mereka. Ngati-hati halal haram, ngati-hati siapa? Ngati-hati mereka. Lebih takut kepada Allah, lebih takut siapa? Lebih takut mereka. Maksiatnya banyak siapa? Cetok. Lah ngono kok gaya bahas gitu loh. Makanya saya selalu mengatakan, belajar itu bukan untuk kita tujukan untuk kita menang-menangan debat sama orang lain. Wah, saya ini tahu argumentasinya begini, bener saya. Enggak. Nah, Imam Nawawi ngendikane ngaten loh. Imam Ibnu Rajab ngendikane ngaten. Pun jenengan milih mana? Kan enak gitu ya. Makanya kalau saya masuk yang meskipun jarang-jarang ya menyimak jawaban-jawaban fikih dari para ustadz yang mengkajinya di kajian-kajian yang ditayangkan di YouTube. Salah satunya saya simpati kepada Ustadz Abdul Somad yang kemudian menjelaskan, oh ini pendapatnya begini, ini pendapatnya begini, nih tarjihnya begini, saya begini, gitu. Nah itu bedanya ya. Kalau Ustadz Abdullah Hadrami, nah, beliau pilihkan tarjihnya. Kalau Ustadz Khalid Basalamah, beliau pilihkan. Yang beliau sampaikan adalah pendapat yang beliau yakini. Baik. Memang kadang-kadang ada orang yang perlu begitu. Anak dikasih pilihan malah bingung, Ustaz. Pilih kan, Ustaz, gitu kan. Nah, maka beliau menjawab orang yang seperti itu. Ustaz Somad memilihkan, tapi beliau menjelaskan sehingga membuka peluang kemungkinan orang memilih yang tidak sama dengan pilihan beliau. Salim Afilah ditanyain, tak kayak pilihan, orang tak pilih kayak gitu kan. Men milih dewe, mumet karepmu. Itu memang begitu, gitu ya. Jadi ini soal bagaimana kemudian kita membuka wawasan bahwa ini sudah dibahas oleh para ulama, kita nggak usah ikut-ikutan. Saya tidak pernah pada posisi suka mentarjih pendapat ulama, meskipun kadang-kadang tentu saja kita punya kecenderungan, oh kalau saya cocok ini, oh kalau saya cocok ini, kalau saya cocok ini. Itulah yang dulu dikatakan oleh Imam Syafi'i. Saya itu kalau
berpendapat, Imam Syafi'i itulah tidak pernah mengatakan gitu ya, ini adalah pendapat yang benar. Enggak. Coba periksa kitab Al-Um. Kitab Al-Umnya Imam Syafi'i itu selalu isinya, adapun aku menyukai pendapat ini. Luar biasa. Adapun aku menyukai pendapat ini. Beliau tidak pernah mengatakan pendapat yang benar adalah ini, pendapat selain ini salah. Enggak. Yang beliau katakan adalah adapun aku lebih menyukai pendapat ini. Masya Allah. Ini yang kita perhatikan. Ini baru soal talqin. Wah, ikhtilafnya banyak. Intinya kita semua ini gitu ya, ittiba kepada Rasulullah SAW. Oh iya, harus kembali kepada Quran dan Sunnah. Betul. Tetapi kembali kepada Quran dan Sunnah itu yang terbaik adalah melalui para ulama. Kenapa? Kalau kita baca terjemahan lalu kita mengatakan saya sudah kembali kepada Quran dan Sunnah, lewat mana? Terjemah Depak. Engkau sih bro, maksudnya biar gitu. Karena itu gitu ya, kadang-kadang kita bisa tergelincir. Jangankan kita yang bodoh-bodoh gitu ya, para ulama gitu ya, yang diustadkan, guru dari para aktivis dakwah pun bisa keliru karena kemudian mungkin lupa mengkaji, buka-buka sedikit itu misalnya. Wa wajadaka dhallan fahada, dan Allah menemukan engkau sebagai seorang yang tersesat, maka Allah memberimu petunjuk. Kalau kita baca sekilas berarti Rasulullah dulu tersesat, kemudian Allah memberi petunjuk. Nah, tersesatnya itu maksudnya apa? Kalau kita mau sedikit buka Ibnu Katsir, kita ketemu ada 3 riwayat tentang tersesatnya Nabi. 1, tersesat ketika menggembala kambing. Orang menggembala kambing itu kalau di sini cetok, tegalane ngendi, rumputnya banyak. Menggembala kambing di padang pasir di mana? Kambingnya golek rumput dewe gitu kan. Dan itu kan jarang-jarang, jadi kambingnya itu jalan terus. Maka Rasulullah ketika itu masih kecil, ngikuti kambing-kambingnya sampai ke tempat yang tidak dikenal sama sekali dan dia tidak tahu jalan pulang. Sehingga Allah lalu memberi petunjuk gitu ya, sehingga beliau bisa pulang kembali ke kota Makkah. Ketika itu umur beliau sekitar 9 atau 10 tahun. Riwayat yang kedua, Rasulullah pernah tersesat kapan? Ketika bersama Abu Thalib berangkat ke negeri Syam, di tengah perjalanan terjadi badai pasir, jalur perjalanan terhapus semua. Jadi jangan tahu kalau di tengah padang pasir itu juk kepiye le mengenali jalannya. Kan ra ono aspalane mbiyen. Iya kan? Oh, begitu hilang jalurnya karena tertutup pasir, dari tanda-tandanya yang dikenali itu tertutup pasir. Wes hilang betul. Tersesat betul, maka Allah kemudian memberikan petunjuk kepada Nabi SAW dengan sebuah keyakinan. Dia tuntun pamannya bersama kafilah itu untuk ke arah satu arah, kemudian ternyata menemukan jalan. Ini yang kedua. Yang ketiga, ketika membawa dagangannya Khadijah umur 25 tahun, maka kemudian beliau juga ke negeri Syam. Kejadiannya sama. Ada badai pasir, ketutup, sehingga kemudian beliau dan rombongan tidak bisa kenal jalan. Maka kemudian Allah memberikan petunjuk. Loh, ternyata tersesatnya itu maksudnya kesasar dalan nih loh bro. Karena belum ada GPS. Maka Allah SWT memberi petunjuk gitu ya. Bukan sesat dalam arti tidak tahu kebenaran, bukan. Nih, ini kan karena kita mau buka-buka sedikit, baca tafsirnya Ibnu Katsir, bukan sekedar terjemahnya Depak. Ini bahayanya gitu ya. Pemahaman ini penting untuk kita. Jadi jangan pernah merasa cukup dengan baca terjemahan. Ini maksudnya apa ya? Nak radongi googling nggak bro? Kan ayatnya jelas, fas'alu Google in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada Google jika kamu tidak tahu. Itu level terendahnya. Level ke atasnya tanya sama yang berilmu. Mas, ini ayat ini kok saya bingung ya, maknanya apa? Mas, hadis ini kok saya bingung ya, maknanya apa? Karena hadis itu, apalagi hadis itu sangat kontekstual. Jadi kan ketemu hadis kadang-kadang kontradiktif ketika kita belum tahu maknanya. Contoh, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW melarang ketika kemudian kita BAB atau BAK menghadap kiblat atau membelakanginya. Ini jelas dari Anas bin Malik begitu. Ada hadis Abu Hurairah. Hadis Abu Hurairah itu menyebutkan suatu hari aku mengambilkan air untuk Nabi SAW yang sedang buang air, gitu ya. Beliau berada di sebuah tempat tertutup.
oleh dinding-dinding dan beliau keadaannya menghadap kiblat, atau dalam riwayat lain beliau membelakangi kiblat. Ayo, gimana memahami hadis itu? Anas bin Malik bilang Rasulullah melarang keras menghadap kiblat atau membelakangi ketika BAK. Nah, memahaminya, kapan Anas bin Malik menceritakan hal itu? Ketika Rasulullah bersama kami dalam perjalanan, maka beliau melarang kami menghadap kiblat atau membelakangi kiblat ketika buang air besar, buang air kecil, berarti di tempat terbuka, khala. Hadisnya Abu Hurairah tempat tertutup. Maka kalau Anda ketemu toilet umum, ini toilet umumnya ngadep kiblat nih. Hadis yang dipakai hadis Anas atau hadis Abu Hurairah? Abu Hurairah. Jadi tidak usah menghadap ke arah lain. Nanti kalau keluar dari jalur malah najisnya kemana-mana, ya kan? Jadi ini pemahamannya penting ini. Pemahaman ini penting. Jadi ini kemudian dibahas. Jadi kita menghadap sesuai hadapan toilet. Makanya umat ini itu kalau mau kembali kepada para ulama enak. Misalnya satu hari ada orang tanya kepada imamnya tabi'in, Imam Asy-Sya'bi, Imam, saya mau mandi di sungai. Kalau saya mandi di sungai itu sebaiknya menghadap kemana ya? Apakah menghadap kiblat atau membelakangi kiblat atau menghindar dari arah keduanya? Dan bagaimana kalau saya tidak tahu arah kiblat? Apa jawaban Imam Asy-Sya'bi? Beliau mengatakan, menghadaplah ke arah pakaianmu kau letakkan agar tidak hanyut atau diambil orang. Clear kan? Masuk Pak Eko. Fikih itu begitu. Fikih itu clear, jelas. Dan kemudian memang memberikan kepada kita interpretasi karena dalil-dalil yang kadang kemudian harus difahami secara komprehensif. Makanya kembali kepada para ulama. Jadi sekaligus yang ketiga ini, apa tadi ketiga? Kalau ulama sudah membahas, kita nggak usah ikut-ikutan bahas. Artinya apa sebenarnya? Ngajio. Kita semua bahas gitu. Yang tidak merujuk kepada pendapat para ulama, maka menjadi persyoalan. Syoalan pakai shin, maksudnya berat persoalannya, gitu ya. Jadi yang ketiga. Yang keempat apa tadi? Jadilah pendamai, jadilah penyambung, jadilah perekat. Fa aslihu baina akhwaikum, maka damaikanlah di antara kedua saudaramu. Jadi ayat innamal mu'minuna ikhwah itu, kata para ulama, bagian pahala paling besarnya di fa aslihu baina akhwaikum, maka damaikanlah di antara kedua saudaramu. Jangan malah menjadi sebaliknya, tukang namimah, tukang adu-adu dari hasil tajasus dan hasil suudon. Dijelas kajiannya Ustadz, kemudian tanya, "Afwan Ustadz, saya menyimak ceramah Ustadz X di YouTube yang judulnya ini, diposting tanggal sekian, pada menit ke-21 detik ke-15 beliau mengatakan begini. Bagaimana menurut pendapat antum?" Ini namimah namanya, suka mengadu domba. Enggak boleh. Kalau antum jelas tahu ini dua ustadz ini beda pendapat, wes ora usah takon, wes cetok gitu. Tidak usah kemudian diadu. Antum simak, oh ini ustadz ini kenapa berpendapat begini, dalilnya ini, oke, I see. Oh ustadz ini kenapa berpendapat berbeda, karena dalilnya begini, pemahamannya begini, oke, I see. Kalau begitu aku mau istikharah, milih ustadz ini apa ustadz ini. Istikharah dalam memilih pendapat boleh. Jangan malah tadi kesini bawa ceramahnya ustadz situ, ke situ bawa ceramahnya ustadz sini, enggak boleh. Para ulama dulu memperingatkan keras yang seperti ini tidak boleh. Apalagi kalau majelisnya berubah jadi membicarakan orang. Kita tidak boleh menghilangkan hormat kita kepada guru-guru kita. Kalau kita membicarakan kesalahan, sedapat mungkin jangan sebut nama orangnya terbuka. Kita memberikan kritik, masukan, jabri, gitu kan?
gitu ya. Kalau ada kesalahan yang bisa diambil iktibar, ambil ibrahnya tanpa merendahkan kehormatannya. Oke, selesai. Di luar itu, kalau sudah ada seorang ustadz membicarakan ustadz yang lain, dulu ada Sa'id bin Jubair cerita begini, ambillah ilmu para ulama, tetapi kalau seorang ulama sudah membicarakan ulama yang lain, tutup telinga kalian, tutup mulut kalian. Karena antar ulama satu dengan ulama yang lain, cemburunya melebihi saling cemburunya kambing jantan. Antum habis Idul Adha, ngumpulin kambing jantan di satu tempat, apa yang terjadi? Beradu. Dan kata Sa'id bin Jubair, dan ini zaman tabi'in, bukan zaman now. Zaman tabi'in itu kan lebih soleh dari zaman sekarang kan, termasuk sebaik-baik kurun kan. Itu sudah terjadi, ada ulama satu kepada ulama yang lain itu saling cemburu. Apalagi zaman now, ulama makin sedikit yang banyak ubaru. Lebih parah lagi gitu kan. Ini ubaru. Ubaru itu bukan merek mobil ya. Ini jelas. Jadi kita harus memahami. Oke, kalau ada ulama satu, ulama yang lain berbeda pendapat, bahkan kalau bisa antum yang mempertemukan di satu meja. Bahkan bisa antum manfaatkan dispensasi dari Allah. Dispensasi berdusta itu satu, suami kepada istri dalam soal-soal bukan mengkhianati atau menyakiti hati, tapi untuk menjaga perasaannya atau untuk menghibur hatinya, menyenangkan hatinya. Ada yang sudah nikah? Nah, kalau belum nikah belum boleh bohong. Sudah nikah boleh bohong sama istri. Caranya gimana bohongnya? Memang Masya Allah, istriku ini tercantik di dunia. Bohong apa jujur? Bohong juga berpahala, jujur tidak mungkin. Nah, gimana? Aku belum pernah makan masakan seenak ini sayang. Bohong apa jujur? Bohong juga berpahala, jujur juga berpahala. Jadi nggak masalah, gitu kan? Ini contoh bohong yang boleh. Nanti banyak-banyaklah bohong kepada istri anda ya, supaya seneng gitu. Dan ini adalah bohong, gombal, tapi seneng hatinya. Gombal. Itulah wanita. Di sampingku ternyata ada wanita tercantik nomor 2 sedunia. Kok nomor 2? Kan gitu. Siapa yang nomor 1? Nomor 1 juga kamu, tapi kalau senyum. Gitu. Anda belum tahu kalimat kayak gitu? Beda. Memang 14 tahun pernikahan beda dengan kalau istri sedang masak, bau terasi, bau sambel, dasternya bupak minyak, kecap, saus, aromanya nggak karuan, drojosan keringetnya itu, peluk, cium, Masya Allah, apa sih gitu kan? Dia kan bilang apa sih gitu. Maka Anda bisa mengungkapkan cinta di saat seperti itu. Menciummu, memelukmu di saat engkau cantik dan wangi, biasa. Menciummu, memelukmu di saat seperti ini adalah jihad akbar. Gitu. Ini kan jelas gitu ya. Itu bohong yang boleh. Bohong yang boleh juga adalah mendamaikan dua mukmin yang berselisih. Assalamualaikum Ustaz, dapat salam dari Pak Kiai Ustaz. Mosok? Kok nggak percaya Ustaz? Wong saya dititipi salam ya sama Pak Kiai buat Ustaz. Lah beliau itu kalau bilang tentang saya welek kabeh, Wahabi, tukang bid'ahin, anak kemarin sore mentang-mentang lulusan Timur Tengah, gelarnya LC. LC ini langsung ceramah.
Enggak gitu Ustaz. Beliau itu Masya Allah seneng ada Ustaz di sini, tambah tenaga dai dan muallim membimbing masyarakat. Wah, beliau itu sangat mengapresiasi antum. Oh, ilmunya fresh, baru lulus dari sumber ilmu di Madinah. Masya Allah, seneng beliau itu. Ada salam dari beliau, masuk enggak dijawab Ustaz? Piye yo? Waalaikumsalam. Ya wes tak jawab. Oke. Sebelum itu kesana juga. Waalaikumsalam Pak Kiai. Waalaikumsalam. Ada salam Pak Kiai. Dari siapa? Dari Ustaz. Apa iya? Betul Pak Kiai. Masa dia itu bilang saya itu ahli bid'ah nomor 1 tuh di sini tuh. Gembongnya bid'ah itu saya itu katanya. Masa kirim salam. Loh ya mosok ndak boleh tuh Pak Kiai. Ya boleh ning aneh, tenan ora, sampean ngapusi ya. Ya gini tuh Pak Kiai. Beliau itu Masya Allah sebagai yang muda, beliau tahu, faham, yang mengawali dakwah di sini, membimbing masyarakat bertahun-tahun dengan sabar itu Pak Kiai. Beliau sangat menghargai itu, makanya kirim salam. Jawab mboten ini. Ya wes, alaikum salam. Set hal saat tingkatkan level kebohongan Anda. Waalaikumsalam Ustaz. Salam. Ada titipan hadiah dari Pak Kiai. Oh apa? Ini parfum Hajar Aswad. Beliau baru kondur umroh kemarin, saya kebetulan ikut. Jadi ini ada oleh-oleh dari beliau untuk antum, hadiah, Masya Allah, dengan penuh cinta. Wow, masa lah, kok makin mencurigakan ini. Nah, Ustadz mau balas hadiah enggak? Entar apa ya, bingung ya saya. Udah dipikirin dulu Ustadz, tenang Ustadz. Terus beli madu sama habatus sauda kualitas terbaik, bawa ke Pak Kiai. Pak Kiai, Waalaikumsalam, ini ada madu sama habatus sauda dari Ustadz, hadiah buat antum. Wuh, kok asih begini juga? Ya mungkin tahu antum sudah tua. Apa maksudnya? Iya ndak, itu kan tanda cinta Pak Kiai, hadiah, masa ndak diterima? Ya wes, saya terima, jazakallah khairan, sampaikan, siap. Nggak balas Pak Kiai. Saya belum kepikir ya apa yo? Ya udah besok dipikirin, aman Pak Kiai. Next level, tingkatkan kebohongan Anda. Waalaikumsalam Pak Kiai, ada rumah makan baru ya Pak Kiai, dibuka itu halal MUI Pak Kiai, Masya Allah. Yang punya teman saya, lah kok ketepetan Ustadz itu pengen traktir antum di sana. Oh, kapan antum ada waktu info ke saya ya, saya yang atur biar bisa bareng-bareng ya toh, ya toh. Kesini juga begitu. Waalaikumsalam. Wah, ada rumah makan baru kok ya Pak Kiai itu kepikir mau traktir antum. Pertama yang dipikirkan itu traktir antum. Oh, kapan antum waktunya bisa? Info ya, info ya. Set, ketemu waktu sama. Pertemukan. Bikin gimana caranya meja yang tersisa cuma satu dan mereka duduk berhadapan. Duduk berhadapan. Gitu ya. Terus akhirnya makan. Oh, kalau sudah makan bersama itu 80% masalah selesai. Tinggal yang 20%. Nah, bisa dibicarakan. Bro, bareng. Oh, ya Masya Allah. Oh, Masya Allah. Oh. Oh. Ah, tinggal begitu. Kita tinggal keplok. Nah, gitu ya. Nanti kalau sebelum pulang kita pesan, Waalaikumsalam Pak Kiai, sudah dibayar sama Ustadz dan ini malah ada oleh-oleh buat yang di rumah. Waalaikumsalam, sudah dibayar sama Pak Kiai, malah ini dititipin untuk duduk pintu yang di rumah. Oh ya, nah dah selesai pada pulang. Persoalannya adalah siapa yang bayar? Ayo kita tanggung jawab no atas semua kebohongan kita yang insya Allah berpahala. Caranya, ini saya mencontohkan level ekstrim. Antum bisa skenariokan yang tidak se ekstrim itu dengan budget yang dikurang-kurangi dikit ya. Tapi intinya adalah fa'aslihu baina akhwaikum. Jadilah perekat, jadilah penyambung. Kalau ada orang ngomongin kejelekan yang lain, belokkan.
Oh, malah saya belum dengar itu. Malah saya dengar itu beliau itu loh, ada kebaikan yang Masya Allah saya itu pengen niru itu belum bisa itu. Belok. Kalau ada orang ngomongin kejelekan orang, belok kan. Contoh, fa aslihu baina akhawaykum. Yang kelima, berdoa. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Kalau perlu antum sebut namanya tokoh-tokoh yang ini antum pertautkan hatinya. Ya Allah, satukan hatinya ya Allah antara Pak Kiai Fulan ya Allah dengan Ustadz Fulan ya Allah, ya Allah, dan seterusnya. Gitu ya. Ini bagian dari kita merabitahkan mereka. Kalau perlu setelah sebut namanya, bayangkan wajahnya, kemudian kita berdoa, Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik, sampai akhir itu. Sudah jam 8 lebih. Matur nuwun, saya kembalikan kepada Mas Fredo selaku MC sekaligus tukang live streaming. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.